Hai guys, jadi hari ini kita kembali lagi ke YouTube-nya Rinaldi Ibrahim di channel Rinaldi Nur Official. Dan kali ini saya tetap selalu ditemenin dengan Mimin cantik. Oh, Mimin cantik. Oke deh, Min, kita mau kemana nih? Kemana? Ini kita mau temuin sosok public figure terkenal banget, artis ternama di Indonesia. Sosok public figure yang kembar. Siapa tuh, Min? Kembar sama Kainan maksudnya? Enggak, bukan maksudnya. Ada dua orang nih, Min. Ada dua orang nih yang kembar gitu. Kita diundang langsung ke studionya, jadi kita langsung ngobrol di sana. Bagaimana sih keseruan kita? Langsung ikutin ya. 3, 2, 1, cek it out. Oke deh guys, akhirnya kita udah sampai di kediamannya Rizky Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gue jawab juga bersamaan nih. Tapi kembar gue mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini kita sudah bersama dengan Rizky Ridho. Ya. Mungkin siapa nih yang nggak tahu sama Rizky Ridho gitu kan? Ya, mungkin Banyak teman-teman karya-karyanya. tahu lah ya. Iya, tahu lah ya. Ini dong. Oh ya, ini Rizky, ini Ridho. Betul. Beda berapa menit lahirnya? 5 menit. 5 menit ya. Tapi emang aslinya dari mana aja? Dari Medan sih. Sama-sama sih. Bukan dari mana aja tapi memang satu tempat. Satu tempat di Ya, Medan. Di Medan. Jadi ini saya lagi kepo banget nih sama Rizky maupun Ridho. Mungkin teman-teman nih ada yang kepengen banget gitu kan masuk dalam ranah entertain. Tapi mereka juga belum terlalu banyak banyak motivasi gitu untuk masuk di entertain. Walaupun memang punya mimpi, punya mimpi untuk masuk entertain. Saya tahu dari crossnya anak-anak nih, timnya Inal, kalau ternyata Rizky Ridho ini dulunya tuh nggak kepikiran untuk masuk DA. Iya nggak sih, benar nggak sih? Ya awalnya memang nggak kepikiran. Ya nggak kepikiran. Karena ada Dangdut Akademi 1. Ya. Akhirnya termotivasi lah Dangdut Akademi 2. Dan itu juga secara tidak terlalu diniatin banget ya gitu. Ya. Jadi ikut kompetisi, tadinya mau masing-masing, akhirnya berdua. Dan itu kita bawa kantong kresek, itu baju yang sama. Gimana ceritanya? Kantong kresek kayak gimana tuh? Bawa kantong kresek, baju yang sama, mau ikut kompetisi gitu. Tiba-tiba ikut abang angkat, kita ada. Dan itu dari kampung ke kota Medan itu 3 jaman lah, atau 4 jam lah. Dulu sebelum ada tol. Jadi nggak ngomong sama orang tua. Jadi nggak ngomong. Oh iya. Kalau mau ikut kompetisi. Dan akhirnya tiba-tiba karena mungkin salah satunya keunikan juga, kalau bisa nyanyi mungkin bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Tapi kan bisa diasah gitu kan. Dan akhirnya berangkat ikut sama abang angkat itu. Dan nggak tahu lewat kan audisi 1, audisi 2 ada 3 kloter lah. Ya. Itu yang harus dilewati sebelum audisi juri artis. Gitu. Sebelum juri artis itu ada beberapa 3 ini. kloter. Kalau dari Rizky perjuangannya waktu itu gimana perjalanannya? Iya pasti sama karena bareng semua. Sama. Iya karena memang dari kampung tuh kita ada 7 orang. Ada guru ngaji juga. Waktu itu kirain kita tuh guru ngaji kita yang lolos. Iya. Tapi nggak taunya alhamdulillah kaderulahnya Iki Ido yang malah lolos gitu dari 7 orang itu. Nah jadi besok keesokan harinya itu ketemu sama juri artis, nunggu telepon dari indosiarnya. Dan ternyata alhamdulillah ditelepon untuk ketemu juri artis untuk tahap terakhirnya. Dari beberapa ribu orang itu diambil itu cuma 35 golden ticket. Nah dari 35 golden ticket itu disaring lagi 5 orang. Cuma 5 orang dari Perwakilan provinsi. setiap provinsi dan wakilin Sumatera Utara. Bukan setiap provinsi, kota besar aja. Kota besar. Kota besar kan kemarin tuh ada 7 kota besar sih yang audisi di Indonesia. Itulah singkat cerita. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman yang punya talenta, punya bakat berani aja untuk menampilkan sesuatu hal yang mungkin jadi bakat kita sendiri. Jadi jangan malu, ya tampilkan aja. Tapi ya nggak tahu ya kita kedepannya rezeki mana yang akan menyamperin kita nanti. Tuh jangan sampai teman-teman nggak coba gitu. Coba dulu. Langsung mencoba. Insya Allah pasti ada jalannya. Dan ternyata pada saat setelah masuk Dangdut Academy itu bisa seperti ini gitu. Bisa jadi inspiratornya anak muda untuk berkarya. Amin insyaallah. Amin. Saya kepo juga nih. Kan ya maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ayahnya Rizky sama Ridho juga
maksudnya Rizky Ridho di tahun ini udah nggak bareng sama Betul. orang tua ya. Jadi puasa pertama kali tanpa ayah ya. Jadi ya sedikit ingatlah momen-momen bareng beliau juga. Karena memang beberapa tahun ke belakang ini memang kita sibuk dengan kegiatan entertain. Ya. Tapi ketika memang mau lebaran seperti ini, beberapa hari sebelum lebaran itu kan pasti puasa di rumah. Itu sih momen yang diingat gitu, ketika memang ayah papa nyamperin kita, bikinin kita minuman herbal gitu. Dia senang banget yang namanya daun serai, jahe, gula merah yang direbus, terus dikasih madu. Itu sering banget sih jadi minuman beliau. Itu yang sih yang diingat akhir-akhir kemarin di puasa, karena beliau meninggal setelah lebaran. Bukan setelah lebaran sih, masih bulan Syawal, tapi 2 minggu lebaran Idul Adha, Idul Fitri. gitu. Dan istilahnya apa yang maksudnya kayak istilahnya teman-teman juga mau tahu nih isi hati dari Ridho dan Rizky, apa sih arti ayah gitu dari Ridho dan Rizky? Sulit sih untuk diungkapin dengan kata-kata, karena memang beliau adalah tulang punggung keluarga, dan alhamdulillah beliau mempunyai 8 orang anak yang masya Allah sampai sekarang semua anaknya hidup dan benar-benar berkecukupan, alhamdulillah. Dan ada beberapa wasilah hidayah yang Papa kasih untuk anak-anaknya, apalagi kalau untuk anak-anaknya pada ngerantau waktu itu ya. Tapi alhamdulillah sudah berkumpul lagi di kampung halaman, tinggal Iki dan Ido yang merantau di Jakarta. Bapak tuh cuma berpesan jaga pergaulannya, jaga sholatnya, udah gitu jangan narkoba, hal-hal yang buruk itu. Tapi alhamdulillah kemarin Bapak sempat nemenin Iki untuk sholat ke masjid. Gitu. Jadi untuk narik Iki sholat ke masjid. Tadinya Iki pengen sholat bareng sama Bapak habis sampai di bandara. Nggak taunya Bapak udah sholat. Ya. Iki belum sholat Pak, ayo dianterin ke masjid sama Bapak. Itu dianterin, digandeng. Itu terakhir banget. Jadi intinya Papa tuh pesan 3 hal: jaga pergaulan, jaga sholat 5 waktu, jaga nama baik orang tua. Udah cukup. Masya Allah. Dan itu berkesan banget buat Rizky sama Ridho. Ya, Masya Allah. Di sini Rizky sama Ridho selain entertain nih, saya mau nanya-nanya. Kan mungkin teman-teman juga ada yang mau tahu di balik layar itu Rizky Ridho itu ngapain aja sih selain nyanyi gitu. Kalau saya lihat nih ada mereknya, ada brandnya nih, Ram Coffee. Nah, ini kan ya produknya. Iya, produknya. Apa yang melatar belakangi Rizky Ridho ini bisa buat sebuah produk yang enak banget? Soalnya saya udah coba ya, walaupun memang ini bulan puasa ya. Udah saya coba kemarin itu waktu ketemu sama Ridho ya. Ridho, apa yang memotivasi kamu gitu loh bangun bisnis ini gitu? Ini kalau ini tadinya Iki sama Ido udah memplanning buat ini nih rasa-rasa yang kayak honey milky gitu, susu aja sih sebenarnya, bukan mengarah ke kopi. Jadi kalau Ido kemarin kita coba kopi, jadi Ido buat nyoba ke kopi. Kemarin tuh sih pengennya itu ada ke yang susu, yang ada rasa-rasa itu. Ya, susu tadinya gitu. Cuman karena ada nggak tahu ya kok bisa ke kopi, padahal nggak suka kopi loh. Asli nggak suka kopi awalnya gitu. Tapi kemarin itu kamu yang buat enak banget dok. Iya. Nggak tahu kenapa, jadi ketika memang jualan kopi harus cobain kopi. Ayo ini gimana rasanya, karakternya seperti apa, kopi Lintong gimana karakternya. Jadi selain itu jual yang beginian, yang ada kemasan, yang udah jadi, jual biji juga. Gitu. Iya. Suplai ke ke kafe-kafe. Berarti ini terbuka gitu ya untuk kafe-kafe gitu ya? Betul. Jadi kemarin alhamdulillah udah masuk sih 40 sampai 50 kilo suplai ke Garut gitu untuk satu. Jadi mungkin termotivasi dengan ayah angkat juga sih di Bandung, itu Abu. Jadi dia suka kopi banget. Jadi mungkin selalu pesan kopi Wan Lintong gitu-gitu tuh. Mungkin itu termotivasinya untuk ke situ. Berarti ini kafenya itu memang benar-benar tuh kayak banyak gitu ya? Iya. Jadi apa biji sih sebenarnya? Bijinya.
Tadinya mau jual biji ya. Jadi biar tahu rasanya seperti apa kan kita buat kopi susu seperti ini gitu dengan berbagai varian rasa. Wih. Ya mudah-mudahan lah berbagai peluang yang dicoba aja buat usaha. Kita entertain ini nggak tahu gimana dunia entertain ini panjang atau enggaknya. Ya. Yang penting Sebelum ini sudah kita juga udah ini ada. settle. Udah buka Banyak bisnis juga. ada juga beberapa bisnis yang mungkin ya qadarullah lagi tahap belajar, dikasih pembelajaran juga. Nah, Eh, kemarin bikin kafe di Majalengka intinya Ya. gitu aja. Bukan nih ya. Apa tuh kafenya? udah gitu juga ada beberapa belum konten-konten terlalu jalan. konten-konten yang di YouTube juga, buat lagu juga. Hmm. Gitu sih kegiatan kita. Jadi lagi berusaha untuk membangun juga ya. Ya. Nah, tadi ini saya kepo banget kan tadi kamu terbuka untuk teman-teman yang di kafe ya. Di kafe itu kalau mau beli apa? Biji kopi. Mau kerja sama biji kopi gitu ya. Berarti terbuka banget ya. Iya, Terbuka banget. Mungkin teman-teman ada nih yang mau kerja sama nanti sama Rizky Ridho kemana? Khususnya untuk yang kafe baru, Oh, kafe baru. Oh, iya, Kafe baru untuk yang kafe baru yang mau butuh bahan promo. ya, bahan ya. bahan Oh. kopi dan butuh promo. Promo, Kita ah. barter sharingnya adalah Bisa promonya promoin gratisin. di story-nya itu. Rizky Ridho. Tapi asalkan ngambil supply ke kita. Ah, supply ke kita. Wih, luar biasa. Ini guys. bantuin sama Ini Bapak Erik nggak? ya Allah ini bapak kita nih, Bapak Rizky Ridho. Jadi kalau teman-teman nih yang mau kerjasama, apalagi punya kafe baru, boleh banget. Ya. Ini saya kepo nih ya. Min, mau nanya nggak nih Min? Apa? Ada pertanyaan nggak nih Min? Kenapa namanya Ram Coffee? Kenapa namanya Ram Cafe? R-nya Rizky Ridho, Ah, A-nya nama bapak nih, AM Abdul Muthalib. Itu nih. Coffee by Rizky Ridho gitu sih. Ya coba aja lah. Mudah-mudahan ada nama bapak bisa jadi amal ibadah ketika kita nanti saling berbagi gitu aja sih. Amin. Insyaallah. Asal dibagi sih. Siap. Mimin Iya, bisa Min. aja ya, bisa aja nih Mimin ya. Asik. Nah, Wuih. ini kita kembali lagi ke cerita dari Rizky Ridho nih. Kan banyak banget nih kan teman-teman media juga yang selalu memberitakan mengenai Rizky Ridho gitu. Ada banyak hal yang kayak mungkin berhubungan dengan privasi gitu. Ya. Bagaimana sih perasaan Rizky Ridho gitu atau tanggapan Rizky Ridho mengenai itu gitu? Apakah merasa terbebani ataupun kayak ya istilahnya sebenarnya tuh mau menolak tapi ya kayak gimana gitu? Mungkin dari Rizky Ridho gitu. Sebenarnya kita harus menyadari bahwasanya entertain itu pasti ada plus minusnya. Kemarin mungkin 5 tahun terakhir Iya. itu mungkin Allah kasih yang nikmat. Nah, nikmatnya. Jadi alhamdulillah kemarin Allah kasih ujiannya. Nah jadi kita juga harus menyadari entertain itu juga pasti diomongin Iya. dan harus kuat-kuat di situ. Nah dan alhamdulillah di sekeliling kita tuh selalu mensupport kita, orang-orang yang paham kita, yang tahu kita. Alhamdulillah mereka tuh mengasih masukan dan ngasih pengertian yang baik untuk Ridho-nya gitu. Jadi survive aja gitu untuk semuanya itu, dari Mama Iis, orang sekitar kita, sahabat-sahabat kita, orang Bandung, Umi, Abu, semuanya, Amin papi. untuk Mami Papi juga. Ya alhamdulillah mereka ketika di dunia entertain ini dengan godaan yang mungkin cukup besar ya. Iya. Segala sesuatunya privasi kita jadi ke open gitu. Tapi sekarang sudah mulai belajar, apalagi semakin dewasa sekarang mulai belajar mana yang harus dipublish dan mana yang tidak harus dipublish sekarang. Jadi harus bisa membentengi diri sih sebenarnya. Dan selama dalam proses kemarin itu karir itu naik turunnya karir itu, kita alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang yang baik dan soleh gitu. Jadi kalau memang ngerasa apa namanya, manusiawi lah, Iya. memang ngerasa sakit hati segala macam dengan omongan orang, hiburan orang. Jadi alhamdulillah orang-orang sekeliling kita tuh ngasih masukan tuh, agama aja, kuatin agama. Kalau memang diikutin hawa nafsu tuh mungkin udah terpuruk banget. Dan mungkin bahkan ya kayak yang artis luar negeri itu Yang ya gitu, segala macam, Depresi. depresi segala macam, mengarahnya yang nggak baik segala macam ya. Mungkin ke situ kalau memang tidak agamanya diperkuat sih. Kalau dari Memang sekelingkungan kita yang alhamdulillah masya Allah banget, udah gitu teman-teman, sahabat, Selalu kerabat, semangatin itu sih. harus semangat. Sosialisasi Dan ya. bersyukur ya punya sahabat-sahabat yang bisa selalu menyemangati. Kalau Rizky Ridho sendiri tuh pernah nggak sih ngalamin kayak maksudnya depresi sampai mau bunuh diri gitu?
kalau Iki sih lebih putus asa aja sih. Putus asa. Itu karena memang mungkin dari Ikinya sendiri udah menguatkan diri, tapi orang-orang di sekeliling Iki tuh yang malah nangis-nangis sama Iki gitu, kasihan gitu. Tapi untuk Iki sendiri kan udah nguatin diri sendiri nih, tapi kalau ngelihat orang tuh yang nangis-nangis karena kasihan dengan permasalahan kita tuh, ya itu yang membuat makin sedih kitanya gitu. Orang lain mikirin masalah kita, bukan kita tidak memikirkan permasalahan itu. Tapi kalau memang sebanyak mungkin kita pikirkan, tapi itu nggak akan selesai gitu. Ya udah coba untuk diam, tapi kita pikirkan solusinya itu seperti apa gitu. Itu yang membuat sedih sih. Kalau memang untuk bunuh diri mungkin lebih ke pasrah aja gitu. Gimana Allah aja lah gitu. Jalanin aja, bismillah. Kalau Ridho? Ya itu sih apa yang dirasain Iki pasti dirasain. Iya. Tapi tidak harus mengalami hal yang sama. Cukuplah Iki yang mengalami, tapi itu juga merasakan dan itu belajar dari pengalaman itu. Mungkin teman-teman juga yang nonton banyak lah yang belajar ya, dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Iki dan Edo. Menjadi wasilah hidayah buat teman-temannya juga yang nonton. Mudah-mudahan menjadi hal-hal yang positif juga, yang harus ada yang positif yang harus diambil, negatifnya jangan diambil. Ya, setiap manusia punya banyak salah hilafnya gitu. Tapi di balik itu pasti ada baiknya juga. Nah, buat teman-teman semuanya juga jangan mudah untuk menilai orang sih sebenarnya gitu. Mungkin banyak hal-hal yang memang di luar kalian yang nggak tahu gitu. Ya, gimana bahasanya? Don't Just the book from the cover. Jangan putus orang itu dari covernya Iya, doang ya. betul. Nah, ada beberapa hal yang mungkin tidak dipublish dan memang mereka tidak harus mengetahui, dan harus mengetahui dari kedua belah pihak. Iya. Seperti Bukan apa. cuma satu pihak. Iya, dan jangan hanya membaca tagline doang. Biasanya tagline-nya aneh-aneh, isinya kemana gitu. Iya, jadi beritanya Sukanya pun begitu. juga komentarnya udah langsung Udah ini ya. mengejar gitu. Jadi Masuk ke situ ya. budayakan untuk selalu menyimak dari awal sampai selesai. Karena kebanyakan gitu nyari viewers, tagline-nya apa, isinya apa. Clickbait. Itu sih. Clickbait jatuhnya. Iya. Tunggu, kalau dari Rizky sendiri, alhamdulillah udah dikaruniai seorang anak gitu. Ya, Nah, apa arti dari seorang anak dari Rizky sendiri? alhamdulillah itu rezeki bagus gitu. Dan anugerah juga, dan semua orang juga kita menyadari banyak di luar sana yang pengen punya anak mungkin tidak bisa punya anak. Dan mungkin bahasa Iki dinilai mereka tuh tidak sesuai dengan omongan segala macam kan. Tapi ya terserah lah, karena kita yang jalanin gitu kan. Kemarin memang mereka mungkin banyak yang tidak tahu beberapa hal yang tidak Iki publik gitu. Iya. Ya pada intinya kalau untuk Iki sendiri alhamdulillah mensyukuri itu, alhamdulillah itu nikmat, suatu anugerah yang benar-benar yang masya Allah Aset akhirat. ya, aset akhirat juga, dan itu investasi kita untuk jangka di akhirat nanti seperti apa gitu. Endingnya bukannya berarti kita tuh yang berarti endingnya itu pengennya anak itu menjadi anak yang soleh aja sih sebenarnya gitu, dan bisa selalu mendoakan ketika kita tidak ada. Itu Masya Allah. Ini ayah yang baik guys. Masya Allah. Bapak Rizky. Kalau Ridho sendiri nih kan, kemarin itu ada berita yang luar biasa juga nih. Ternyata seorang istrinya sendiri nih udah berapa bulan Dok? Doain aja. Doain aja. Ada jalannya untuk lagi proses. seorang anak. Amin. Insya Amin ya Allah. Allah. Mohon doanya aja yang terbaik buat Ido dan Syifa. Ida dan Syifa. Ayo guys, doain semoga bisa diperlancar, Amin. dipermudah Amin. supaya Ridho pun juga ikut nih punya Amin. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. cantik atau ganteng ya. Berusaha lah pokoknya. Ikhtiar Ikhtiar. harus dilakukan, dan berdoa juga harus. Oke deh, mungkin ini pertanyaan terakhir saya, Siap. Rizky sama Ridho. Ada nggak nih pesan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia nih yang nonton kan? Oh, iya. Seluruh dunia untuk mereka gitu, kayak kasih motivasi ataupun gimana, karena dari perjalanannya Ridho pun juga mulai dari entertain, ternyata udah Rizky Ridho nih mulai dari entertain, setelah itu memulai berbisnis, ada yang gagal, ada yang maksudnya istilahnya tuh bangun gitu, dan sekarang udah mulai juga merambah ke digital kreatifnya gitu. Nah, mungkin bisa kasih motivasi buat teman-teman juga nih untuk berani memulai itu.
Kalau buat dari Ido ya buat teman-teman. Iya. Apalagi sekarang itu zaman sosial media. Ido sih berharapnya teman-teman sekarang udah mulai dewasa lah untuk menggunakan sosial media dengan baik. Banyak banget yang sekarang ini omongan-omongan yang wah terlontar itu udah pakai visi, terus omongan yang nggak enak lah dibaca. Jadi ketika kita memang menyakiti hati orang lain, itu berhubungan dengan orang itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mohon ampun, terus ya segala macam itu bisa di Allah mungkin maha pemaaf. Tapi ketika kita berhubungan dengan hati seseorang, kita harus cari orang itu, dan nanti kalau nggak ketemu di akhirat nanti kita berurusan. Jadi jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain ketika menggunakan sosial media. Gunakan sosial media dengan baik dan bijak, itu aja sih. Nah, sebaik-baiknya manusia itu akan bermanfaat untuk orang lain. Ya, Seburuk-buruknya manusia mungkin teman-teman hati orang lain. Ikido juga banyak salah di momen yang Ramadan ini. Ikido minta maaf yang sebesar-besarnya ke teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya banyak salah hilafnya Iki dan Ido. Jadikan pembelajaran yang baik lah dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau Yang untuk nggak baiknya motivasi- dibuang. Ya, kalau untuk motivasi sendiri dari Iki dan Ido mungkin untuk permasalahan keberanian aja sih, ya niat, keberanian kita tampilin aja dulu. Yang penting itu kita ngerasa itu adalah talenta diri kita yang memang benar-benar harus ditunjukin ke orang lain. Tampilin aja dulu. Ya. Perkara menang, juara atau enggaknya itu nantilah. Apalagi Jangan sekarang ini pikirin. zaman sosial media gitu. Tinggal Bisa upload, dimanfaatkan. nah itu tinggal bisa ini buat musik bisa gampang sekarang. Terus rekaman ada home recording sekarang, nggak harus ke studio. Pokoknya Terus- sekreatif mungkin. Iyalah, banyak lah. Ada platform-platform yang bisa mendukung teman-teman untuk mencari rezeki. Kayak ini luar biasa loh, banyak banget. Iya, usahanya juga. Kan kita pepatah juga ada bilang, usaha tidak mengkhianati Mengkhianati hasil. Itu benar gitu. Kalau selama Iya. usaha terus, coba terus insya Allah. Karir lancar, entertain, pendidikan Tunggu, luar biasa. di sini saya mau interview Rizky Ridho ya. Gue nunggu nih, gue nunggu endorse-nya. Oh gitu. Hey. Iya, kebetulan guys saya juga bantu handling Ridho dan bantu handling juga Rizky nih. Insya Allah mudah-mudahan. Semoga bisa ya. bekerja, Pak. Brand ayo masuk ya. Mudah-mudahan Salah. top rezekinya. Iya, amin, Final insya sama Allah. rezekinya kita ya. Amin semua, amin amin ya rabbal alamin. Oke deh teman-teman, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya akun ini, Ya. dan jangan lupa subscribe juga akunnya Rizky Ridho. 2R Production dan 2R 2R Family. Itu Nah, ada satu dua pesan akun, lagi guys. nih, satu Ya, apa tuh buat pesannya? teman-teman semuanya. Selagi ada orang tua, manfaatin sebaik-baiknya kebersamaan kalian sama orang tua. Ketika nanti nggak ada tuh akan berasa banget rasanya. Tuh guys. Semangat, semangat. Semongko. Jangan lupa sholatnya, ibadahnya ditingkatin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup duluan nih sama Rizky. Ya, jangan lupa ya subscribe, like, comment, Yes. dan share ke teman-temannya semuanya. Yes. Supaya bisa semakin besar, meluas apa yang kita sampaikan di hari. Amin insya Allah. Semoga bisa Mudah-mudahan. bermanfaat guys. Jangan lupa untuk tonton video di ngobrol bareng Rinaldi. Siap. So. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.